Yang kami hormati Bapak Adi Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara serta peserta seminar semua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan pada pagi hari ini untuk mengikuti acara seminar nasional dengan tema pentingnya jati diri bagi remaja. Adapun susunan acara dari seminar nasional hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga sambutan, keempat seminar, kelima sesi tanya jawab, keenam penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Agar acara seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat, marilah kita memanjatkan doa secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Kenarenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan ini sekian saya tentunya menurut agama Islam. Aku billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti rangkaian acara seminar. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan hiaslah apa kami dengan apa keteladanan, dan berikanlah kesucian kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu sambutan yang akan dipandu oleh Ketua Panitia kepada Saudara Muhammad Kenarenda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita, rahmat dan hidayahnya bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini tanpa seorang apapun dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta seminar yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti rangkaian acara seminar yang bertemakan pentingnya jati diri bagi remaja. Akhir kata sambutan dari saya, semoga acara seminar kali ini berjalan dengan lancar dan acara seminar ini dapat mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara keempat seminar dengan tema berjati diri, pentingnya berjati diri untuk remaja yang akan dibantu oleh moderator kepada Saudari Marsela Dewita. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Marsela Dewita. Saya yang akan memandu acara seminar pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, seminar pada pagi hari ini mengambil tema pentingnya jati diri bagi
memulai acara seminar pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih mudah dipahami jika ada diskusi efektif, sehingga saya harap para hadirin peserta seminar dapat mengikuti acara seminar ini dengan sebaik-baiknya. Baik, para hadirin peserta seminar, langsung saja kita memulai acara inti ini yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara ini, yaitu penyampaian materi oleh setiap pembicara kami beri waktu selama maksimal 10 menit. Dan para peserta seminar tidak boleh melakukan interupsi. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Larasati Ikananda Cahyani yang mengambil tema mengenal jati diri. Dan untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Hanifah Zahra yang mengambil tema cara mencari jati diri di usia remaja. Sebelum kedua materi kita pada pagi hari ini menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan datang singkat dari kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama, nama Larasati Ikananda Cahyani, tempat tanggal lahir Kendal 13 Desember 2002, saat ini menjabat sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Semarang. Moto hidupnya, dia untuk bekerja keras, lalu kesuksesan akan menjadi suaramu. Untuk pemateri kedua, nama Hanifah Zahra, tempat tanggal lahir Demak 30 Desember 2001, saat ini menjabat sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Semarang. Moto hidupnya, perjuangkan apa yang menjadi hakmu. Baik, langsung saja kita memulai acara seminar pada pagi hari ini. Untuk pembicara kita yang pertama kepada Saudari Larasati Ikananda Cahyani, kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi seminar yang bertema mengenal jati diri. Jadi, betulkah jati diri itu kita miliki? Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang tujuan hidup di dunia ini? Semua itu adalah bagian dari mengenal jati diri. Mengenal jati diri dapat menentukan kebahagiaan apa yang ingin kita ciptakan. Kita juga dapat memiliki kesadaran lebih terhadap diri sendiri, sehingga kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik lagi. Toleransi yang meningkat, sudut pandang yang lebih luas, dan berkurangnya masalah dalam diri merupakan bagian dari mengenal jati diri. Jati diri merupakan ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang. Bisa pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Jati diri berkaitan dan tertanam dalam diri. Biasanya karakter, watak, sifat, atau kepribadian yang melekat terhadap seseorang. Nah, berikut adalah tips
5. Buatlah hidup lebih bermakna. Dan 6. Temukan kekuatan dalam diri sendiri. 1. Kenali nilai dalam diri sendiri. Dalam proses mengenal jati diri, kita harus bisa mengetahui nilai apa saja yang kita miliki. Kita dapat mulai mengenal jati diri dengan membuat daftar nilai apa saja sih yang kita miliki. Nilai yang dimaksud beragam. Bisa seperti menolong orang lain, senang membantu, gemar berolahraga, atau melakukan hobi yang kalian minati. Penelitian menunjukkan bahwa membuat daftar nilai diri mengarahkan kita untuk mengambil tindakan sehat, sehingga kita dapat terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Selanjutnya, kelompokkan minat yang kalian miliki. Biasanya, minat terwujud dalam bentuk hobi atau aktivitas lain yang menjadi kegemaran yang biasanya kalian lakukan dalam jangka waktu yang lama. Minat merupakan salah satu indikator untuk mengenal jati diri, karena minat sendiri dapat mengubah masa depan seseorang. Minat dapat berubah menjadi karir atau hanya sebuah angan-angan saja. Jadi tergantung apa yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Selanjutnya, kepribadian sebagai kunci mengenal jati diri. Apakah kita sebagai orang yang memiliki kepribadian terbuka atau justru kepribadian yang tertutup? Jadi, kepribadian yang tertutup itu biasanya cenderung melakukan atau menyalurkan energinya hanya untuk dirinya saja. Orang itu merasa susah jika merasa terbuka untuk orang lain, sedangkan orang dengan kepribadian yang terbuka akan lebih mudah untuk menyalurkan energinya dengan orang lain. Jadi, mendeskripsikan kepribadian seperti ini bisa membantu untuk mengenal jati diri lebih baik lagi. Selanjutnya, deskripsikan aktivitas sehari-hari. Aktivitas ini dapat berupa kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah atau di mana saja. Apakah kita tergolong sebagai orang yang lebih produktif pada pagi hari, ataukah kita tergolong sebagai orang yang lebih produktif pada malam hari? Mengenali waktu produktif akan membantu kita melakukan kegiatan pada waktu yang kurang tepat, dan hal ini dapat membantu kita untuk mengenali jati diri pula. Selanjutnya, buatlah hidup kalian menjadi lebih bermakna. Untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah kita hidup hanya untuk tidur, makan, minum, bekerja, lalu tidur kembali? Kita hidup di dunia pastinya memiliki makna dan tujuan tertentu. Manusia diciptakan dengan tujuan dan perannya masing-masing. Untuk mengenali misi hidup dan capaian yang bermakna, kita bisa merancang sebuah rencana, dan hal ini dapat membantu kita untuk dapat mengenali jati diri. Selanjutnya, temukan kekuatan dalam diri kalian. Kekuatan tak harus melulu berupa fisik. Jadi kekuatan juga dapat berupa kecerdasan, kemampuan mengatur waktu, emosi, karakter, dan lain sebagainya. Mengetahui kekuatan dalam diri merupakan suatu kunci dari rasa percaya diri. Jika kalian tak memiliki jika kalian tidak mengakui kekuatan dalam diri sendiri, jadi apakah kalian sudah menghargai dalam diri kalian sendiri? Selain itu, kita juga harus bisa mengenali kelemahan apa yang kita miliki di dalam diri kita. Jangan sampai kelemahan tersebut malah menjerumuskan kita ke hal yang salah atau menjatuhkan kita ke lubang yang sama. Jadi, sudahkah kalian mengenali jati diri kalian sendiri? Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
kepada Saudari Larasati Kekananda Cahyani yang telah menyampaikan materinya dengan begitu menarik. Selanjutnya kita simak dari materi kedua kita, yaitu kepada Saudari Hani Fatimatus Zahra. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya sebagai pembicara dua untuk menyampaikan materi saya yang bertema cara mencari jati diri di usia remaja. Benarkah jati diri perlu dicari? Lanjut. Remaja dan jati diri. Masa remaja merupakan masa transisi masa kanak-kanak menuju dewasa antara usia 11 atau 12 hingga 20 tahun yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu masa menjelang dewasa muda. Masa remaja adalah masa di mana seorang banyak mencari jati diri, masa untuk menunjukkan eksistensi diri mereka, untuk mendapatkan pengakuan atau agar dianggap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan, mereka melakukan beberapa macam hal. Ada yang positif, misalnya dengan aktif menjadi remaja masjid, membina TPA, di sekolah dengan aktif di OSIS, pramuka, rohis sekolah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mencari sensasi dengan melakukan tindakan yang negatif yang dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat, dari yang ringan sampai yang berat. Misalnya mencuri barang milik tetangga, mencontek saat ujian, tawuran, pergaulan bebas, kebut-kebutan di jalan, pornografi dan porno aksi, penggunaan narkoba, dan mabuk-mabukan. Bagaimana mengenali diri sendiri untuk mencari jati diri? Temukan momen untuk diam, sadari siapa diri Anda, temukan kelebihan dan kekurangan, tanyakan pendapat orang lain, refleksi diri, dan pahami masa lalu. Temukan momen untuk diam. Tidak ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam. Dengan diam, seseorang dapat mendengar apa yang disampaikan jiwanya, sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur. Sadari siapa diri Anda. Untuk bisa mencari jati diri, kesampingkan dulu semua impian masa depan. Penting untuk tahu siapa diri Anda sesungguhnya, bukan ingin menjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Fokus pada apa yang diperkuat sehingga bisa menjadi sosok yang berdampak. Temukan kelebihan dan kekurangan. Memahami bahwa setiap orang berbeda dan memahami bagaimana diri Anda berbeda adalah langkah awal untuk mengenal diri sendiri. Cobalah untuk menerima dan memahami apa yang menjadi kekurangan diri. Tulis daftar kekurangan dan kelebihan. Tanya pada dirimu, apakah kamu mau mengubah sifat yang menjadi kekuranganmu itu untuk menjadi kelebihanmu? Tingkatkan lagi potensimu dengan rendah hati. Tanyakan pendapat orang lain. Sebagai makhluk sosial, wajar kalau Anda perlu menjaga image atau citra diri atau citra diri yang baik di depan orang-orang. Karena itu, timbul kecemasan soal pendapat orang lain mengenai diri Anda sendiri. Hal ini sebenarnya pertanda kematangan pola pikir untuk menyesuaikan diri dan berperilaku di lingkungan masyarakat. Orang yang terlalu mencemaskan image-nya di hadapan publik atau di media sosial tentu tidak sehat. Pasalnya, hal tersebut dapat memperburuk gejala dan gangguan kecemasan
depresi, dan gangguan kepribadian hingga menyebabkan seseorang mengucilkan dirinya sendiri dari masyarakat. Akan tetapi, kalau hidup Anda justru dikendalikan oleh kecemasan terdapat orang lain mengenai diri Anda, bisa jadi Anda adalah orang yang self-conscious. Self-conscious bisa diartikan sebagai kondisi emosi yang dipengaruhi oleh pikiran bagaimana orang lain melihat kita. Refleksi diri. Manusia kerap kali bertindak tanpa berpikir secara menyeluruh. Kadang mereka juga berperilaku dengan dorongan yang tanpa disadari. Bila hasilnya tidak baik, penyesalan datang sebagai konsekuensinya. Disinilah melakukan refleksi diri menjadi hal penting agar manusia tidak kembali melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pahami masa lalu. Berdamai dengan diri sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu atau dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Terima kasih. Berikut itu tadi materi dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah Zahra yang telah menyampaikan materinya dan telah menambah wawasan kami semua. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan kedua moderator kita pada pagi hari ini. Kali ini akan memasuki sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta seminar yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk kami memberi kesempatan kepada ketiga orang penanya yang nantinya akan kami berikan reward di akhir acara. Baik, langsung saja untuk para hadirin yang ingin bertanya, kami silakan. Untuk saudari Perkenalkan, nama saya Yati Faisal Mustafa dari Prodi PPSI. Saya ingin bertanya, bagaimana melakukan evaluasi diri dengan jujur? baik, langsung jawab. Langsung jawab. Mengevaluasi diri dengan jujur itu tadi kan terdapat di materi memberi waktu diri untuk diam. Contoh mungkin kita mencari tempat untuk menyendiri, mungkin di pantai atau di daerah pegunungan. Di sana kita bisa merefleksikan diri kita dan kita bisa merasakan apa yang kurang pada diri kita, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, begitu. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Niken Anita Julias dari Perguruan Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan bertanya untuk Saudari Larasati, bagaimana cara mengatasi kurangnya rasa percaya diri pada kepribadian yang tertutup? Terima kasih. baik, terima kasih kepada Saudari Niken dan untuk Saudari Larasati Eka Nanda Cahyani bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Niken. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa untuk Saudari Niken. Jadi mengatasi rasa kurang percaya diri ya terhadap kepribadian yang tertutup. Kurangnya rasa percaya diri itu biasanya diakibatkan oleh hati yang memang kurang untuk dapat menyampaikan sesuatunya dan terbuka terhadap orang lain. Pertama kita harus bersyukur terhadap diri sendiri karena kita
bahwa apa yang kita miliki itu terhadap kelebihan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, kita tak perlu risau terhadap orang lain. Mengapa orang lain lebih unggul daripada kita? Jadi saya rasa itu akan menambah rasa kecemasan yang Anda miliki, dan itu akan menimbulkan rasa kurang percaya diri. Jadi kurang lebih syukuri apa yang Anda miliki dan jangan hiraukan apa yang orang lain miliki, karena Anda akan berbeda karena manusia. Setiap manusia itu berbeda dan memiliki kelebihannya masing-masing. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada saudari Larasati yang akan dari kami ambil. Dan untuk saudari Nina, bagaimana jawabannya? Sudah cukup. Oke, langsung saja. Siapa untuk penanya? Perkenalkan, nama saya Selma Ayu Rahimah dari Prodi PBSI. Saya ingin bertanya kepada saudari Larasati dan juga Hari Fatimah. Bagaimana seorang remaja itu mencari jati dirinya? Baik, terima kasih kepada saudari Salma Ayu Rahimah. Langsung saja dijawab oleh kedua pembicara. Ya, mungkin dari yang saya sampaikan tadi, memberi waktu untuk dia, kemudian refleksikan diri, pahami masa lalu, tanyakan pendapat kita terhadap orang lain, dan juga tulis kekurangan dan kelebihan. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Selma, cara mencari jati diri bagi remaja, dan hampir sama seperti saudari Hanif. Kira-kira untuk mencari dan mengenali jati diri pada remaja itu kita dapat mengenali diri terlebih dahulu. Apakah kita memiliki kepribadian yang terbuka atau yang tertutup? Selain itu, kita harus menemukan rasa percaya diri atau potensi diri. Apakah kita orang yang lebih produktif pada pagi hari atau malam hari? Dan selain itu pula, kita juga bisa mengenali apa sih hobi yang kita miliki. Jadi kurang lebih hal itu akan membantu kita untuk mengenali jati diri. Terima kasih. Jadi bagaimana jawaban dari kedua moderator kita untuk saudari Salma Ayu Rahimah? Baik, sesi tanya jawab kita tutup ya. Sudah ada ketiga orang penanya kita pada pagi hari ini. Oke. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar pada pagi hari ini yang membahas tentang pentingnya jati diri bagi remaja. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar pada pagi hari ini, yaitu jati diri merupakan suatu proses pengembangan nilai-nilai kepribadian yang muncul dalam diri kita. Jika kita menerapkan dan menanamkan jati diri dalam diri kita, maka kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Dari situlah kita dapat merefleksikan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kedua pembicara kita pada pagi hari ini dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam acara seminar pagi hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, seminar sesi pertama sampai dengan sesi kelima sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami akan menyerahkan kepada 3 peserta reward yang telah berpartisipasi aktif mengikuti acara seminar pada pagi hari ini.
Aku yang belum bilang. Selanjutnya yaitu acara perkenalan yang akan dikasih. Pak Ustadz. Sekali ada foto Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. wes ada. Makasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sama-sama. Acara selanjutnya yaitu kenang-kenangan yang akan diberikan kepada kedua pembicara kita, yaitu kepada saudara Larasati Eka Naga dan Hani Fatimatus Saudara yang akan diserahkan oleh ketua panitia. Pada Muhammad Eka Naga kami persilakan.